Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, kelihatannya sehat semuanya. Alhamdulillah. Karena doa kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitul Hakim, serta saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk yang menyimak dari secara online. Insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita syukuri karena modal pokok masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita niatkan untuk iktikaf di masjid. Kemudian silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Man sarrahu ayyuhsa talahu fi rizqihi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang pergi, yang keluar rumah untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pulang. Maka
Makanya kalau kita mau selalu di jalan Allah, jangan pulang-pulang. Tapi insya Allah meskipun kita pulang ke rumah kita masing-masing, tapi kata ulama, aktivitas seorang muslim itu adalah intiqalun min ibadatin ila ibadah, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada pelajaran kita pada pagi hari ini, masih pengkajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, wafat 1132 Hijriah. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tema dari kitab ini, yaitu al-ilmul wajib alladhi yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuhu. Kalau Bapak Ibu yang pegang kitab aslinya, itu ada di halaman 50. Kalau di terjemahannya saya tidak tahu, tapi kelihatannya jamaah di sini ya sudah hafal ya di luar kepala, sehingga lebih santai, lebih memilih memegang gelas kopi daripada kitab. Alhamdulillah. Jadi tema kita adalah al-ilmul wajib, ilmu yang wajib, alladhi yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuhu, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi apa ilmu yang wajib kita ketahui? Kan ilmu ini banyak, sementara waktu kita terbatas, sesuai dengan keterbatasan jatah waktu kita di dunia ini. Apakah semua ilmu itu harus kita pelajari, ataukah sebagian saja? Maka di sini beliau mengingatkan kita tentang ilmu yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Maka kata beliau, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah saudaraku semuanya, manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqin. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan keyakinan. Ini dua modal pokok yang Allah berikan kepada kita. Pertama, sehat. Kalau kita sudah tidak sehat, aktivitas kita juga ikut tidak sehat. Betul. Yang kedua, wal yaqin,
keyakinan, keimanan. Betapa banyak orang yang tersesat, yang sampai di usia yang sudah senja belum juga menemukan titik kesadarannya untuk dekat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang Masya Allah senantiasa berada di tempat-tempat baik seperti ini, mudah-mudahan ini indikator bahwa kita semuanya orang-orang yang dikaruniakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa salaka bina wa bikum masalik al-muttaqin. Dan Allah telah menempatkan kami dan kita semuanya di jalan-jalan, di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh orang-orang bertakwa. Jadi kegiatan seperti ini kan kegiatannya orang-orang bertakwa kan? Ini jalannya orang-orang bertakwa. Ibadah kepada Allah, belajar, menuntut ilmu, bersilaturahim. Kan itu aktivitasnya orang-orang bertakwa kan? Kita tidak ada niat untuk jahat, tidak melakukan keburukan apapun. Jangankan kita jahat kepada orang, jahat kepada binatang sekalipun kita tidak boleh dalam Islam. Maka alhamdulillah Allah sudah tempatkan kita di jalan-jalan itu. Annahu la budda li kulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilm. Maka karena kita sudah ditempatkan di tempat-tempat itu, maka kita harus belajar dan kita harus punya ilmu. Kita harus punya ilmunya. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin. Maaf. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin. Dan tidak ada keringanan bagi seorang muslim fi tarkihi abadan, untuk meninggalkan ilmu itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Itu resiko, konsekuensinya kan. Kita sudah berada di jalan orang bertakwa, jalan menuju surga, insya Allah. Maka kita harus tahu rambu-rambu menuju ke jalan itu. Maka itulah ilmu. Ini yang saya maksud kata beliau, al-ilmu alladhi la yasihhul iman wal islam biduni ma'rifatihi, yaitu ilmu yang iman dan Islam kita tidak sah tanpa mengetahuinya. Jadi ilmu-ilmu yang kalau kita tidak pelajari, maka iman dan Islam kita tidak sah. Nah, dengan demikian kita bisa memahami dari ungkapan beliau bahwa ilmu yang banyak itu tidak semuanya harus kita pelajari. Tidak semuanya harus kita ketahui. Wa jumlatuhu, dan secara umum al-ilmu billah, yang pertama yang wajib diketahui, dipelajari oleh seorang muslim atau muslimah, al-ilmu billahi
ilmu tentang Allah. Makanya disebutkan dengan ma'rifatullah. Kita harus tahu tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan sebagainya. Apa-apa kewajiban kita kepada Allah, dan seterusnya. Wa rasulihi, dan ilmu yang berkaitan dengan Rasulnya, dengan Rasulullah. Ma'rifatul Rasul. Kita harus tahu siapa Nabi kita itu. Maka di sini ada ilmu, kemudian ilmu namanya sejarah kehidupan Nabi, sirah nabawiyah. Kalau yang pertama tadi ilmu tentang akidah, tauhid. Kalau ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah, ya ilmu sirah nabawiyah. Makanya di acara-acara Maulid Nabi Muhammad SAW, guru-guru kita yang diingatkan adalah tentang Rasulullah SAW. Percuma kita Maulid kalau ilmu kita tentang Rasulullah tidak ada perubahan. Maka kitab-kitab yang dibaca, kitab Al-Barzanji, Abdiyaul Lami, Ad-Diba, Burda, Ratibul Haddad, kalau kita lihat semuanya isinya adalah tentang Nabi, tentang pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW yang ditujukan agar pengetahuan kita, pengenalan kita kepada beliau semakin meningkat, insya Allah. Kemudian wal yaumil akhir, pengetahuan ilmu tentang hari akhirat. Apa sih hari akhirat itu? Banyak orang hidup di dunia tidak tahu mau kemana setelah ini. Ada yang menyangka hidup di dunia ini, ya di dunia ini. Setelah kita mati ya tidak tahu. Padahal yang kita tahu, dunia ini tempat singgah sebentar ini. Kita cuma numpang lewat. Kemudian setelah itu kita lanjut sampai di akhirat. Di akhirat yang terakhir, yang finish, yang final. Tadi malam baru perempat final ya. Itu yang pertama kata beliau. Jadi ilmu yang berkaitan dengan Allah, Rasulullah, dan hari akhirat, termasuk tentang alam kubur, tentang kematian yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Yang kedua, wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal fara'id. Ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah sudah tetapkan kewajibannya, sudah Allah wajibkan kepada kita. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban membantu orang lain yang kesusahan, yang tertimpa bencana, dan sebagainya. Yang ketiga, wa bima aujaba tarkahu minal maharim. Juga ilmu yang harus kita ketahui adalah ilmu yang berkaitan tentang apa-apa yang Allah telah wajibkan kita agar meninggalkannya dari hal-hal yang diharamkan. Jadi wajib kita tinggalkan itu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik.
Talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar. Faridatun, fardu, kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Di situ tidak pakai muslimah, tapi dalam bahasa Arab kalau satu disebutkan sudah terwakili perempuan. Kadang-kadang juga disebutkan dua-duanya untuk penegasan. Tapi kalau disebutkan laki-laki, artinya include di dalamnya perempuan. Jadi bukan Islam tidak peduli kepada perempuan. Kok perempuan tidak ada? Di dalam ibadah dan amal soleh, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya di dalam Islam. Sama-sama punya kesempatan yang sama. Jadi belajar itu hukumnya wajib, fardu. Jadi kalau ada orang tidak belajar, berdosa dia. Meninggalkan kewajiban, berdosa. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, utlubul ilma walau bis-sin. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu meskipun di Cina, di negeri Cina. Hadis ini di kalangan ulama ada perbedaan. Kebanyakan ulama mengatakan derajat hadis ini dhaif. Hadis apa? Ada hadis sahih, hasan, dhaif. Sahih, hasan, dhaif. Lemah. Di bawahnya lagi namanya maudhu'. Maudhu' itu hadis palsu. Artinya sebetulnya bukan hadis. Tapi dalam ilmu hadis di urutannya seperti itu. Jadi kalau maudhu' pasti nggak boleh dipakai karena palsu. Tapi kalau hadis dhaif bisa dipakai. Ada syaratnya. Yang kita tahu dalam ilmu hadis, ilmu tentang dalil, apa syarat-syarat pemakaian satu hadis yang dihukumi dhaif. Nah kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang satu hadis dihukumi oleh sebagian ulama dhaif, tapi sebagian ulama tidak dhaif. Itu juga bisa terjadi ikhtilaf. Kadang-kadang satu hadis dhaif, tapi ketika ta'addadat turuquhu, banyak jalurnya, maka meningkat derajatnya menjadi hadis hasan. Hadis hasan kalau ta'addadat turuquhu, banyak jalurnya bisa meningkat menjadi hadis sahih. Jadi, nah kalau dikatakan ini hadis, katakanlah kita menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif, maka kata ulama ini maknanya bahkan andaikan pun ini sahih, karena sebagian ulama mengatakan ini hadis sahih, maka ini bukan menunjukkan keutamaan Cina, negeri Cina, tetapi ini menunjukkan bahwa pentingnya kita bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu walaupun di negeri yang sangat jauh. Loh, kenapa disebutkan Cina di sini? Kenapa Nabi tidak menyebutkan Indonesia walau di Indonesia? Indonesia waktu itu belum ada. Nah kata beliau, Wasin, negeri Cina, Iqlimun ba'idun min ab'adil mawadif. Ketika itu Cina adalah negeri yang jauh, bahkan sangat jauh.
Tapi Nabi sudah kenal. Waktu itu sudah ada peradabannya, peradaban Cina, peradaban Mesir kuno dan sebagainya. Wa qalilun minan nasi alladhi yasilu ilaihi li bu'dihi. Sedikit sekali manusia yang bisa sampai di sana karena jauhnya. Andaikan waktu itu Nabi sudah mengenal Indonesia atau Indonesia sudah ada, mungkin Nabi mengatakan walau di Indonesia. Atau kalau di luar, kalau di Arab itu Indonesia, orang-orang Indonesia biasa disebutkan orang Jawa. Makanya ada ulama yang juga sangat terkenal, orang Indonesia tapi bertaraf internasional, namanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kalau kita baca di kitab-kitabnya ditulis An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, Al-Jawi orang Jawa, Asy-Syafi'i bermazhab Syafi'i. Jadi ulama dulu jelas itu namanya dituliskan mazhabnya, afiliasi mazhabnya. Tapi meskipun mereka jelas mazhab afiliasinya, mereka tidak saling berantem. Jadi berbeda itu hanya pada pendapat saja, dan kadang-kadang pada pendapatan. Tapi tidak musuh-musuhan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menafikan, tidak saling menjelekkan. Kita bisa berbeda dalam hal yang memang dibolehkan kita berbeda. Sahabat Nabi saja berbeda kok. Antara Aisyah dengan Abdullah bin Abbas tentang apakah Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj, berbeda. Jadi itu dalam persoalan akidah sekali. Keselingan iklan. Aisyah tidak menyalahkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas juga tidak menyalahkan Aisyah. Itu kan namanya pendapat. Ulama-ulama ketika menafsirkan Al-Quran, Qurannya sama, hadisnya sama, tapi dalam proses memahami ayat, memahami hadis, itu muncul perbedaan. Makanya tafsir saja tidak satu tafsirnya, puluhan tafsir, bahkan ratusan. Kitab-kitab syarah hadis itu puluhan. Dan itu kekayaan. Itu rahmat untuk umat. Banyak pilihan-pilihan. Kalau kita sikapi dengan dewasa. Tapi kalau perbedaan kita anggap musuh, nah ini yang jadi bahaya. Berbeda musuh. Nah, nggak ada temannya orang begitu. Karena kita belajar Islam ini semuanya banyak perbedaan. Dalam hadis saja berbeda kadang-kadang. Jadi kenapa Cina? Karena Cina adalah waktu itu salah satu negeri yang jauh. Tentu juga Nabi tidak harus menyebutkan negeri yang sudah dikenal ketika itu kan. Untuk litakribil faham, untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian fa'idzan, oleh karena itu kata beliau, wajib 'alal muslimi ayyatlubal ilma, diwajibkan atas muslim untuk mencari ilmu. Wa in kana fi hadzal mahallil ba'id, meskipun di negeri yang jauh seperti Cina ketika itu. Jadi yang jauh saja, ya kita harus, kalau misalnya di sana ada ilmu, satu tempat di sana ada ulama, maka kita harus ke sana. Makanya ulama di dalam sejarahnya ada yang demi untuk mendapatkan satu hadis dia harus menempuh perjalanan sampai puluhan hari bahkan berbulan-bulan. Kira-kira ada nggak di antara kita yang pernah jalan? Mau kemana Pak? Mau cari hadis?
Berapa lama satu pekan untuk cari hadis satu hadis? Kayaknya tidak pernah ya. Nah, kata beliau, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Kalau yang jauh saja diwajibkan kita mencari, mendatangi tempat yang jauh. Andaikan di Cipinang ini Cipinang. Di Cipinang ini tidak ada majelis taklim, tidak ada masjid. Seandainya ya, cuma ada misalnya di Tangerang, kita wajib ke Tangerang. Jadi bukan keutamaan Tangerang, tapi di Tangerang itu ada ilmu yang diwajibkan kita tuntut, kita cari. Nah, lalu kata beliau, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Kalau yang jauh saja diwajibkan, bagaimana kalau orang itu sudah berada di tengah-tengah majelis taklim, di tengah-tengah ustaz ulama kiai? Sekarang Masya Allah, begitu mudahnya kita belajar, mendapatkan ilmu, tinggal kita ya, tidak perlu kita jauh-jauh. Di hadis Nabi itu utlubal ilmu, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Man kharaja, siapa yang pergi, yang keluar. Sekarang kita tidak perlu keluar Pak ya, cuma kita perlu mengeluarkan biaya pulsa saja, kuota di HP kita, cari apa saja di mbah Google itu kan. Coba tanya apa aja dijawab sama dia. Cari ayat, cari hadis, sampaikan sama dia. Cuma guru-guru kita ingatkan kalau belajar dari Google harus di cross check lagi dengan kitab, dengan ulama, dengan guru. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Harus ada bimbingan. Jadi paling itu untuk literasi saja, untuk menuju ke awal literatur bacaan kita. Wala yulhiquhu fi talabihi katsirun mu'natin. Kata beliau, kalau sudah kita berada di tengah-tengah ulama, banyak masjid, banyak majelis taklim, maka di dalam mencari ilmu tidak perlu kita tidak butuh biaya yang banyak. Iya kan? Saya baca dalam biografi para ulama-ulama. Ada ulama itu karena mau belajar dan ilmu yang mau dipelajari gurunya itu jauh sekali, maka orang tuanya terpaksa menjual rumahnya karena saking inginnya anaknya menjadi ulama, dan dia tidak bisa belajar sampai dia ketemu dengan guru itu. Luar biasa. Saya kira kalau kita sekarang ini semangatnya kita ambil, jadi tidak perlu kita jual rumah kita. Ya. Terus kalau jual rumah tinggal di mana? Nah, paling tidak kita sekarang kita motivasi anak-anak kita agar belajar ilmu agama. Ya. Masa mengkursuskan bahasa Inggris anak kita dengan biaya yang mahal? Dileskan, bahkan ada ikut les musik, les nyanyi. Kita mau bayarin anak kita dengan biaya mahal. Masa bayarin dia untuk belajar Quran, belajar ilmu agama, kita perhitungkan. Padahal ini ilmu-ilmu yang diwajibkan mempelajarinya. Berdosa kalau kita meninggalkan. Wala kabira masyakkatin, dan tidak perlu repot-repot. Tidak ada masyakkah, tidak ada rintangan halangan yang besar. Ya, rumah kita di sekitar masjid, tinggal datang saja. Ada perpustakaan. Guru-guru sekarang gampang sekali diakses. Ya, Masya Allah. Mahasiswa saya ada yang sudah alumni, sudah kerja di daerah. Silaturahim masih terjalin. Kadang-kadang mereka di daerah mendapatkan masalah. Ya banyak guru, tapi mungkin karena faktor kepercayaan. Kita percaya. Kalau kita percaya, kita nanya sama guru yang kita percaya. Dia tanya,
Ustaz, ada masalah begini, apa hukumnya? Kalau saya tidak tahu, saya bilang baca kitab ini, tanya Ustaz ini. Kan begitu. Kita semuanya belajar, tidak ada orang yang sudah final ilmunya. Siapapun dia sekarang. Bahkan kita kalau belajar makin banyak baca buku, makin bodoh kita. Orang yang merasa pintar itu orang yang tidak belajar. Kenapa? Ya karena nggak ada persoalan dia. Dia merasa hebat karena dia tidak belajar. Semakin kita belajar, semakin tahu kadar ilmu kita. Subhanallah. Fa'amma ulumul Islam, adapun ilmu-ilmu Islam, fatarji'u jumlatuha ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka secara umum, secara general terpulang kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril alaihi salam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam fil haditsil masyhur, di dalam hadis yang sangat terkenal. Faqala lahu, lalu Jibril bertanya kepada beliau, akhbirni 'anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Jadi Jibril tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi menjawab, al-Islamu, Islam itu an tashhadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sembahan yang hak selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau dirikan sholat, tegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau tunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau puasa saum di bulan Ramadan. Insyaallah sekitar bulan Maret ya, makin maju bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu haji ke Baitullah bila engkau memiliki kesanggupan menjalaninya. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril qala lahu, bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman, tolong sampaikan kepadaku tentang iman. Faqala, lalu Nabi menjawab, al-iman, iman itu an tu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Ada takdir yang kita rasakan baik, ada yang buruk dari perspektif kita nih. Misalnya kan musibah kan buruk, sakit kan buruk, walaupun sebetulnya tidak ada yang buruk ya, kalau pada hakikatnya. Al-hadits bitulihi, ini hadis panjang. Masih ada ingat ini di
Kitab hadis paling kecil apa namanya yang kita sering baca, Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ada di hadis nomor berapa? Masih ingat gak Bapak Ibu sekalian? Hadis berapa itu? Ya, sudah lupa. Alhamdulillah. Artinya sudah di luar kepala ya. Jadi di hadis Arba'in Nawawiyah itu ada di hadis nomor 2. Di hadis nomor 2 panjang hadisnya. Wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin. Adapun yang wajib diketahui oleh setiap muslim min ulumil iman, dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Ini yang wajib ya. Jadi kita sudah masuk. Di sini beliau sudah menjelaskan yang wajib kan tadi dirinci. Adapun ilmu yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap muslim yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keimanan, fayujadu fi aqaidil a'immah, maka ini didapatkan di dalam kitab-kitab tentang akidah para imam-imam, para ulama menulis kitab tentang iman, tentang akidah. Ya. Pada zaman Nabi belum ada kitab-kitab itu. Itu sesuatu yang baru semuanya. Mushaf Al-Quran, kitab-kitab itu gak ada pada zaman Nabi. Disiplin ilmu usul fikih, ilmu fikih, tafsir, apalagi mustalahul hadis, gak ada pada zaman Nabi. Itu semuanya adalah upaya usaha para ulama untuk memudahkan umat Islam mempelajari Al-Quran dan hadis. Pada zaman Nabi ada masalah di kalangan sahabat, langsung nanya kepada Nabi. Selesai. Ya, kita sekarang tidak bisa, tidak semua orang bisa langsung paham Al-Quran. Ya, cukup dengan terjemahan. Harus dijelaskan oleh para ulama. Maka ada yang nulis tentang usul fikih. Maka pendiri ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Dia adalah orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah tentang ilmu usul fikih. Kemudian kata beliau, maka kita dapatkan di dalam kitab-kitab para a'immah, para ulama yang menulis tentang akidah, al-mukhtasarah allati wada'uha li'ammatil muslimin, yang ada juga ditulis oleh mereka secara singkat agar mudah dipahami oleh kaum muslimin. Kan umat Islam ini beragam. Ada ulama, ada semi ulama, ada juga yang awam. Yang awam ini kalau bahasanya terlalu tinggi, tidak paham mereka. Maka ada ulama menulis nyusun hadis yang sangat mudah. Namanya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis, walaupun isinya 42 hadis. Jadi ngelihatnya itu udah ringan aja kelihatannya, kecil kitabnya. Nah kalau kita belajar hadis, baca itu dulu. Jangan langsung Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, kita kaget duluan. Enak duluan gitu kan, nggak nafsu. Tapi kalau sudah orang yang sudah belajar, sudah haus dengan ilmu, insya Allah, maka semuanya bertahap. Kemudian di sini boleh contohkan mithlu aqidatil Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti kitab Al-Aqidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Imam Ghazali ini Masya Allah luar biasa, ulama serba bisa, menulis dalam semua bidang ilmu, disiplin ilmu Islam. Makanya orang banyak menjelekkan beliau, karena kalau beliau dijelek-jelekkan, maka banyak umat Islam tidak mendapatkan ilmu. Lalu yang tersisa di kalangan umat Islam ilmu berantem, ribut. Kitabnya Ihya Ulumuddin itu fenomenal. Lalu beliau itu Al-Ghazali di zamannya digelari sebagai Hujjatul Islam. Kalau ada orang yang mengkritik Islam, Al-Ghazali yang maju membantahnya. Makanya, dan itu bukan gelaran dari muridnya, bukan para pengagumnya yang memberikan gelar itu kepada beliau, tapi para ulama di zamannya. Sepakat mereka Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam. Makanya heran juga kalau ada orang-orang sekarang seperti saya ini berani mengkritisi, bahkan tidak sopan terhadap ulama pendahulu kita seperti Al-Imam Al-Ghazali. Lalu bertanya kita, kamu siapa? Saya siapa? Ibu kita tidak seberapa. Cuma copy paste juga dari gurunya yang sebagian membenci ulama seperti mereka itu. Kalau kita tidak membaca kitab, tidak usah kita baca, pilih kitab-kitab yang lain. Tapi jangan sampai kita ada ucapan-ucapan tidak sopan kepada ulama, kepada guru-guru yang mulia, apalagi ulama-ulama terdahulu yang telah berjasa pada Islam luar biasa. Kita belum tentu, kita belum ada apa-apanya kita. Itu di antara contoh. Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad saja menyuruh, merekomendasikan membaca kitab Al-Ghazali. Masya Allah. Jadi kalau ada provokasi yang sekarang banyak muncul, dan ini gerakan-gerakan dari orang-orang di luar Islam sengaja mempersoalkan kitab-kitab ulama yang sudah banyak diminati di masyarakat, itu kan kerjaan orang-orang di luar Islam. Baca kitab-kitab ulama kita, ambil manfaatnya luar biasa. Lalu kata beliau, wahiyya jami'atun nafi'ah. Kitab seperti kitab Al-Ghazali ini jami'ah, menghimpun banyak hal. Nafi'ah, bermanfaat. Dan coba kita baca kitab-kitab ulama, nggak ada di situ yang menjelek-jelekkan. Ini dari awal sampai akhir kita baca, bahasanya sopan, tidak ada yang menjatuhkan. Ya suruh jangan belajar dari ulama ini, menafikan ulama atau sekelompok orang. Semuanya kebaikan, itulah akhlak para ulama. Nah itu kita belajar dari ulama-ulama seperti itu. Jangan ulama-ulama yang memprovokasi, ingin kita berantem, ingin kita ribut terus dengan saudara-saudara kita. Walauzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa amma ulumul Islam. Adapun ilmu-ilmu Islam, fatujadu fi tasanifil a'immati minal fuqaha, juga didapatkan di dalam kitab-kitab para imam yang berasal dari para fuqaha. Fuqaha itu ulama yang spesialisasinya menulis tentang ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Namanya fuqaha, jamak dari faqih. Kalau faqih pasti alim, tapi kalau alim belum tentu faqih. Bisa jadi dia ilmunya di bidang hadis atau di bidang akidah. Tapi ulama-ulama dulu Masya Allah serba bisa, semuanya dipelajari. Bahkan Imam Nawawi itu dikatakan bahwa beliau satu hari tidak kurang belajar dan mengajar di 12 majelis dengan guru yang berbeda. Ada nggak di antara kita yang kuat? Saya nggak kuat.
12 majelis ngajar dan belajar beliau. Jadi guru itu jangan karena sudah ustadz lalu nggak mau belajar, enggak. Ketinggalan ilmu. Dan saya kira dalam seluruh disiplin ilmu begitu. Ilmu ini dinamis, berkembang terus. Wal wajibu min dzalika huwal qadru alladhi la yas'u lil musliman an yajhalahu. Maka yang diwajibkan kita mempelajarinya adalah kadar yang tidak boleh kita bodoh, yang harus kita ketahui. Kal ilmi bi wujubis shalawatil khams. Boleh contohkan seperti ilmu tentang kewajiban sholat lima waktu. Itu harus itu. Wa kaifiyati fi'liha, dan bagaimana tata cara melaksanakannya. Wa syara'itiha, dan syarat-syaratnya. Wa mawaqitiha, waktu-waktunya. Waktu zuhur dari kapan sampai kapan, asar kapan sampai kapan. Kan ada ilmu, itu harus kita tahu. Jangan sampai kalau kita nggak tahu waktunya, jangan sampai kita sholat di bukan waktu sholatnya. Dan itu kita tahu kan dari ilmu, dari ulama. Wattaharatilaha, taharah untuk sholat. Ya, mungkin masih banyak orang yang belum lengkap pemahamannya. Padahal ini semua wajib diketahui. Wa ma fi makna dzalika, dan semua yang semakna dengan itu. Wa kal ilmi bi wujubi zakat, ilmu tentang wajibnya zakat. Itu juga wajib. Wal qadril wajib minha, kadar yang mau diwajibkan dari zakat itu. Berapa nisabnya? Siapa yang berhak menerima? Siapa itu muzakki? Siapa itu mustahik? Dan seterusnya, itu semua adalah wajib. Wal waqtul ladzi tajibu fi, dan waktu kapan zakat itu telah diwajibkan. Ada waktunya juga. Maka kita kenal ada haul ya. Ketika sudah cukup berusia 1 tahun harta yang kita miliki. Walaupun 1 tahun, tapi bisa kita keluarkan berdasarkan bulanan misalnya. Hitungannya setahun, tapi kita harus bulanan. Kenapa? Karena pendapatan kita sekarang rata-rata bulanan. Di beberapa negara gaji pegawai bukan bulanan, 2 mingguan. Kalau di kita tukang ya, pekanan. Di Australia kalau nggak salah itu gaji bukan bulanan, 2 pekanan. Di beberapa negara maju. Ya. Kalau kita hidupnya dari bulan ke bulan. Itu tanda apa? Tanda sudah habis waktu ya? Belum? Berapa menit lagi? 10 menit ya? Baik, sedikit lagi lalu kita masuk tanya jawab. Wal ilmu bi wujubi shaumi syahri Ramadan. Kata beliau termasuk ilmu tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kita juga harus tahu itu. Wa syara'itis shaumi, syarat-syarat puasa. Wa mubtilatihi, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau kita nggak tahu ilmunya, jangan-jangan puasa kita udah batal. Kita nggak tahu. Kita tahu karena ada ilmunya. Kita harus belajar. Wal ilmu bi wujubil haji, ilmu tentang kewajiban ibadah haji alal mustati', atas orang yang sudah memiliki istita'ah atau kemampuan. Wa syurutil istita'ah, dan apa syarat-syarat seseorang dikategorikan sudah memiliki istita'ah. Itu semua ada ilmunya kan. Dan ini prioritas. Jangan sampai kita sudah baca ini, baca itu, yang sudah S1, S2, S3, dites baca Quran,
rugi Pak. Wallahi demi Allah, rugi kita, percuma kita strata 3, S3, bahkan ilmu kita tentang dunia hebat, tapi ilmu tentang ibadah, tentang akhirat, tentang Quran kita cetek. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan mudahkan kita untuk senantiasa bisa belajar dari para ulama-ulama. Insyaallah senantiasa mencerahkan dan membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan manakala Allah mentakdirkan, dan selanjutnya kita bisa isi dengan tanya jawab. Wallahu a'lam. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan judulnya Pak Ustaz,